para guru-guru kami sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini kita lanjutkan pengajian kita. Masih ada sedikit lagi yang belum tuntas berkaitan dengan masalah hibah, di mana pada 2 minggu yang lalu kita sampaikan setiap sedekah itu hibah, tapi setiap hibah belum tentu sedekah. Setiap hadiah juga hibah, tapi belum tentu setiap hadiah itu setiap hibah itu hadiah. Yang menunjukkan bahwa hibah lebih umum, tapi hibah secara khusus ia punya rukun-rukunnya yang harus terpenuhi baru terakad. Berbeda dengan sedekah dan berbeda dengan hadiah. Oleh karena demikian, salah satu daripada kemuliaan dan kebaikan daripada hibah, tidak boleh untuk kita batalkan andai kata ia sudah melengkapi syarat dan rukun. Sama pada masalah sedekah, sama pada masalah hadiah. Sesuatu yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak boleh untuk kita ambil kembali di tangan orang lain walaupun benda itu masih ada. Kecuali berkaitan dengan hibah ini dengan memenuhi syarat. Bila sudah terpenuhi ijab, kabul dan sudah serah terima dan sudah lazim, maka saat itulah bahwa tidak boleh kita untuk mencabut atau untuk membatalkannya. Kecuali hanya antara ayah dengan anak. Dalam pengertian, andai kata yang memberi hibah itu ayah, diberikan kepada si anaknya. Ini menurut dalam mazhab kita, yang disebut dengan ayah termasuk juga ibu, termasuk juga kakek. Bila diberikan kepada anak, termasuk dalam kategori anak adalah cucu, dan itu masih juga disebut dengan anak. Itu boleh untuk dicabut kembali bila sudah lazim hibahnya. Kalau tidak lazim, artinya belum ada serah terima, maka itu adalah sangat-sangat lebih lagi boleh. Ya, karena belum berpindah milik daripada ayah kepada si anak bila belum ada serah terima. Serah terima yang di dalam ibarat yang diungkap oleh para ulama adalah adanya pengambilan daripada orang yang kita hibahkan kepadanya dan ada izin. Ada izin persetujuan daripada si wahib, ayahnya, untuk diambil oleh anaknya, untuk dipakai oleh anaknya, untuk ditasarruf oleh anaknya, untuk dimanfaatkan oleh anaknya. Ada izin. Maka kadang-kadang pada barang yang tidak bisa diangkat-angkat, bila dia telah menyerahkannya, kemudian penyerahannya diterima oleh anaknya dan anaknya siap untuk menjalankannya dan anaknya mendapatkan itu ada izin daripada orang tuanya. Izinnya macam-macam. Kalau mau dijual izin, kalau mau disewakan juga ada izin, kalau mau dijadikan sebagai jaminan hutang juga ada izin, kalau mau untuk dirubah juga ada izin, kalau mau untuk diperbaiki, direnovasi, kalau itu sifatnya bangunan sebagai izin. Karena mengapa?
karena itu adalah merupakan bentuk daripada penyerahan atau dalam istilah hukum jual beli atau hukum akad itu ada qabat dan iqbat. Kalau sudah demikian, seandainya sekarang ingin untuk orang tua mengambil kembali kalau hibah, ya, kapan saja hibah sudah bisa dan sudah diterima dengan seizin daripada orang yang menyerahkan. Bila antara itu adalah ayah dengan anaknya, tidak sebaliknya anak kepada ayah, itu boleh. Tapi apakah anaknya itu sudah besar, sudah kecil, anaknya laki-laki atau perempuan, maka boleh harus terpenuhi beberapa syarat. Boleh dengan beberapa syarat. Kalau syarat itu tidak terdapat, maka hukum mengambil kembali tidak sah. Kalau tidak sah, itu tetap milik si anak. Ya. Ini tentu saja enggak bicara antara satu sudah meninggal, satu belum meninggal. Kita enggak bicara bahwa ini terjadi kalkil setelah orang satu meninggal. Si Wahib meninggal. Yang menerima dia hibahnya itu anaknya belum meninggal. Maka dakwalah kita antara orang-orang ahli waris dengan orang yang menerima hibah. Ya. Yang pertama bahwa anaknya itu merdeka. Artinya anaknya yang dihibahkan bukan budak. Bukan hamba sahaya. Karena kalau hamba saya, dia tidak ada kekuatan untuk memiliki apapun. Karena hamba saya dimiliki oleh tuannya. Kalau dihibah kepada anaknya dan anaknya status budak, sama dengan yang menjadi pemilik daripada harta anaknya itu adalah tuannya. Artinya, saidnya atau penguasanya. Sama dengan kalau memang itu penguasanya atau walidnya ataupun ya tuannya yang menjadi sebagai penguasa harta itu berpindah sama dengan daripada ayah bukan kepada anaknya. Tapi sekarang sudah berpindah tangan kepada yang bukan anaknya yaitu tuan daripada anaknya. Maka itu sama dengan berpindah tangan kepada orang lain yang bukan kepada anak. Maka hukum untuk mengambil kembali itu tidak boleh. Haram dan tidak sah. Kalau tidak sah berarti harta tersebut tetap menjadi milik orang yang menghibah. Atau yang kedua bahwa adalah barang yang dihibah itu adalah benda, barang ataupun uang, material, bukan hutang. Nah, tapi kalau yang dihibahnya hutang, itu tidak boleh untuk diambil kembali. Misalnya, ayah pernah meminjamkan uang kepada anaknya misalnya 20 juta. Kemudian anaknya belum bayar dan belum sanggup bayar untuk ayahnya. Kemudian ayahnya menghibahkan nilai 20 juta hutang itu untuk anaknya yang berhutang. Sama dengan ibrak hutang. Sama dengan dia telah melepaskan hutang kepada anaknya. Itu hibah juga namanya. Hibah hutang. Tapi bukan lain. Bukan benda yang dikasih. Tetapi apa yang ada di dalam takluk zimmah anaknya sekarang dilepaskan 20 juta. Hutang kamu sama saya ada 20 juta, hari ini saya hibahkan itu untuk kamu. Saya terima. Kalau diterima, udah berarti itu sudah bebaslah si anak daripada beban hutang pada orang tuanya. Dan itu hibah. Ya, yang model begitu
maka tidak dibenarkan untuk dicabut balik, walaupun karena utang, nilai utang itu bukan ain, tapi beban ataupun dalam tanggung jawab zimmah si anaknya 20 juta untuk melunasi hutang kepada orang tuanya. Itu syarat yang kedua. Tapi kalau ain, apa saja boleh selama itu belum berubah. Apakah itu kenderaan, apakah itu bentuk kebun, apakah itu dalam bentuk rumah, apakah dalam bentuk baju, apakah dalam bentuk pakaian dan sebagainya. Bila barang itu sudah diterima, sudah dipakai oleh anaknya, barangkali kita hibahkan satu kereta atau satu Honda untuk anaknya, Supra ya. Kemudian sudah diterima, sudah kita berikan STNK-nya, surat miliknya, semuanya sudah kita berikan. Kemudian ada beberapa saat, kemudian ada beberapa bulan, ada beberapa tahun merasa bahwa ini akibat saya hibahkan kereta, ia tambah amburadul, gak bisa dikontrol, pergi kemana-mana, bahkan tidak belajar, kuliah tidak ada, segala macam, sibuk dengan kereta yang sering malam hanya untuk balap-balap. Karena tidak kita lihat, tidak ada kemaslahatan bagi dia. Atau semakin jauh dia untuk bermain, yaitu main judi, kemudian dia minta taruhan dengan sebab ada itu. Maka kita ambil balik. Boleh, ada alasan. Atau kita kondisi, waktu kita hibah dulu, kita punya segala-galanya. Ada uang, kita sehat badan, kemudian kita punya kereta, sekarang habis dijual semuanya, kita sakit. Mau makan tidak ada. Kalau demikian yang nampak itulah sama anak. Yaitu sebuah kereta yang kita kasih dulu, ambil cabut balik. Boleh. Dan itu dibenarkan oleh agama. Ambil jual untuk berobat kita. Ya, itu batal. Percuma itu harus untuk dengan lafaz. Maka ini penting untuk kita ambil kembali, dibenarkan dan tidak berdosa, tidak sama kepada orang lain. Syarat yang ketiga, barang itu masih di dalam kekuasaan daripada si anak. Dalam kuasa si anak, dalam artian barangnya itu belum berpindah tangan dan belum berfungsi lain. Misalnya, barang masih ada, tapi sekarang dijadikan sebagai jaminan hutang, atau sebagai dipuboroh, atau dipegala ke orang lain. Ini sudah berpindah tangan. Itu tidak boleh cabut lagi. Karena sudah ada pengguna orang lain yang menjadi tanggung jawab terhadap barang tersebut. Atau barangnya sudah dijual. Kemudian 15 hari kemudian barangnya dibeli lagi kembali. Masih murni seperti barang di saat kita berikan pada dia. Ada tanah sawah, satu mah, kita hibah untuk anak. Kemudian anak kita menjual tanah itu. Ada keperluan biaya, dijual sebentar. Kemudian ada duit lagi, dia beli balik tanah yang dijual dulu. Masih tanah itu. Sekarang di tangan dia adalah tanah yang kita hibah. Tapi dia memiliki sekarang bukan dasar atas pemberian kita lagi. Barangnya sudah tidak lagi dalam kekuasaan dia dan ia sudah melepaskan kepada orang lain. Kemudian dia balik kembali untuk memiliki bukan atas dasar hibah dari kita, tetapi hasil dari pembelian dia daripada orang lain untuk dirinya. Kalau sudah seperti itu, tidak boleh lagi untuk dicabut oleh ayah daripada anak terhadap apa yang kita berikan atau yang kita hibah. Ya. Yang keempat, anaknya tidak terhambat atau terhajar atau terkendala dengan sebab safih. Atau dengan sebab dia itu adalah anak yang untuk buang-buang duit, yang dia harus untuk disita barang dan dia tidak bisa menggunakannya. Ya. Sekarang di saat kita hibah kepada anak kita, dia sehat-sehat. Ya. Kemudian
Anak itu sudah dalam keadaan sekarang dia adalah sakit. Dia tetap dalam keadaan sehat. Ya, kalau sudah dia keadaan berubah, itu jangan dan tidak boleh kita, karena dia tidak mutlak tasarruf. Tapi kalau dia bukan orang yang sudah untuk harus hartanya dikendalikan oleh wali, masih bisa. Dan dia tetap ada dia. Maka dalam hal ini, Allah yahjura alal walid lisafi. Bukan anaknya itu didera karena ia itu adalah karena keterlaluan dalam menggunakan uang. Sampai kepada tingkat muflis. Orang safih, orang menggunakan harta tidak pada tempatnya. Tidak tahu apa yang harus digunakan. Ada uang yang perlu beli beras, tapi dia beli ya kerupuk-kerupuk aja bagi-bagi untuk orang. Di rumah orang enggak makan. Berarti dia enggak pandai menggunakan duit. Itu dihajar. Makna dihajar dia disita. Dan ia tidak bisa menggunakan lagi hartanya dan ia harus dikendalikan oleh wali. Wali sekarang yang bertanggung jawab untuk mengurus harta dia. Sama dengan orang muflis. Dia tidak boleh lagi mentasarufkan harta itu. Orang muflis adalah orang yang tanpa perhitungan dan tak sanggup untuk menanggung beban, yaitu banyak sekali hutang. Bahkan sudah besar hutang dibandingkan dengan apa kekayaan yang dia punya. Kita hitung apa saja milik dia sebagai aset kehidupannya, masih lebih besar nilai hutang yang dia punya. Seorang muslim yang seperti itu disebut dengan muflis. Seorang yang muflis, dia tidak bisa lagi untuk menjual barangnya, tidak lagi menggunakan barangnya. Dia hanya tunggu di bawah kendali wali atau ditetapkan oleh hakim siapa yang akan mengurus hartanya, dijual, kemudian diberi makan, dibesarkan atau dikembangkan hartanya. Ia hanya tahu beres, gak ada baju beli baju, gak ada nasi beli nasi dia, gak ada apa-apa. Jadi tidak pandai menggunakan uang. Itu bodoh dia, gak ada perhitungan sampai lebih besar hutang dibandingkan dengan, supaya mengapa? Ayah dia tidak teraniaya nanti. Karena hutangnya itu tidak ada yang tanggung nanti. Hartanya lebih kecil dibandingkan dengan nilai hutang. Andai kata dia meninggal dunia, seluruh hutangnya tidak tertutup dengan kekayaan dia yang ada. Otomatis dia akan menghadap Allah dalam keadaan ia bawa hutang yang tidak terlunasi dengan apa yang dia punya dalam kekayaannya terhadap orang yang pernah dia berhutang di dunia ini. Maka hutang itu akan menjadi sebagai beban yang sangat dahsyat di akhirat yang harus ia ganti dengan amalan baiknya. Kalau enggak cukup amalan baik untuk ganti hutang orang, maka harus untuk dia beban menerima keburukan orang lain, dosa orang lain, untuk menutupi daripada hutang, ambil alih untuk dia yang tanggung. Agar orang tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Maka Islam menetapkan, andai kata seseorang yang tidak pandai lagi dalam mengendalikan harta, bahkan lebih besar hutang berbanding dengan kemampuan yang ada dalam pemilikan aset dia, maka baginya ia bukan ahli mutlak tasarruf, tapi dia hanya orang yang hanya duduk cantik untuk dikelola hartanya oleh walinya, dan ia apa yang butuh kehidupannya hanya diberikan saja. Jual tidak sah lagi, beli tidak boleh lagi, itu resiko. Walaupun hal ini jarang sekali terjadi. Bukan tidak ada orang muflis. Dalam masyarakat kita banyak yang sudah muflis orang. Tapi konteks ini kadang-kadang kita terlupakan dan tidak kita untuk menjadi perhatian. Yang kelima, syarat baru boleh diambil kembali. Alla takunal ainul mauhubati mutahallikah kabaidin ad-duja wa bazrin dan sebagainya. Syarat yang kelima, ayah boleh mengambil balik barang yang dihibah kepada anaknya andai kata barang tersebut masih murni dan belum pecah atau belum rusak atau belum menjadi bentuk yang lain.
Kalau sudah menjadi bentuk yang lain, seperti ada bibit yang dihibahkan kepada anaknya barangkali adalah bibit cabai. Sekarang bibit itu sudah tumbuh. Itu tidak boleh cabut lagi karena sudah ditanam. Atau dihibahkan telur. Telurnya sudah dirubah, sudah jadi sudah menjadi medab, entah apa menjadi makanan, sudah berubah. Atau sudah rusak atau sudah pecah, itu tidak bisa lagi untuk ambil dan tidak boleh untuk dikembalikan, yaitu terhadap sesuatu yang dihibahkan yang sudah berubah. Kemudian yang keenam, barangnya belum dijual innya oleh si mauhub. Oleh si mauhub lah, anaknya belum menjual barangnya. Maka kalau sudah dijual, itu tidak boleh harus dengan nilai dan segala macam. Termasuk sudah lepas pemilikan, andai kata si anak telah mewakafkan barang yang dihibah oleh ayahnya. Karena sudah berpindah milik, walaupun tidak ada orang yang memiliki dan dia tidak ada lagi untuk dimiliki. Karena barang wakaf itu adalah tidak ada pemilik lagi di bumi ini. Hanya orang yang diwakafkan, ia hanya milik manfaat dari barang itu saja. Innya itu sudah menjadi milik Allah, maka tidak ada lagi. Maka sungguh aneh kalau kita ingin untuk membatalkan sebuah wakaf. Wakaf kalau sah, sudah sah tidak pernah untuk bisa dibatalkan. Mengapa? Karena begitu kata-kata wakaf itu adalah dia harus kekalin. Barangnya itu sudah lepas milik daripada siapapun. Si wakif tidak lagi punya hak milik pada barang itu. Si mauquf juga tidak punya hak milik. Mauquf barangnya itu adalah sudah milik Allah. Mauquf alih hanya dia punya milik manfaat saja. Sesuai manfaatnya lagi genil le urang yang wakaf. Maka keun kita nyu ahli waris. Nyan wakafnya nyan payah menyohanai pergi lagi nyan cukup cabut pulang. Bagaimana kita cabut pulang? Orang yang wakaf saja enggak bisa untuk mencabut. Saya pemiliknya enggak bisa cabut. Bagaimana ahli waris dan anak saya mau cabut? Pun dicabut, hukumnya itu tidak sah dan batil. Makanya itu juga bahkan yang batil. Karena itulah disebut dengan sedekahun jariyah. Itu barang wakaf sudah berpindah milik juga daripada si wakif. Walaupun itu adalah sifatnya manfaat. Berdasarkan atas pendapat bahawa yang kuat boleh untuk ambil kembali atau membatalkan hibah atau mencabut hibah dari anak, maka baru sah mencabutnya, baru gugur hak daripada untuk sebab rujuk itu adalah dengan ucapannya. Tidak boleh dengan perbuatan. Beda dengan membatalkan wasiat nanti. Bagaimana diucapkan? Aku rujuk pada barang yang telah aku hibah kepada kamu. Atau aku ambil kembali daripada untuk aku miliki. Atau aku gugurkan hak untuk kamu miliki. Sekarang aku ambil kembali untuk aku kuasai barang itu. Dengan ucap. Beda dalam pembatalan wasiat. Kalau wasiat boleh rujuk dengan perbuatan. Boleh rujuk dengan ucapan. Karena kalau wasiat itu sama baik kepada keluarga, bukan kepada keluarga, baik kepada orang ataupun kepada jalan kebaikan atau kepada manfaat umum. Maka untuk rujuk dari satu wasiat, karena wasiat itu ditangguhkan dengan kematian, dengan kita manfaatkan barang itu dan kita lepas milik barang itu dengan jalan kita jual atau dengan jalan kita untuk menghancurkannya atau memanfaatkannya, seperti kita wasiatkan seekor lembu kepada seseorang atau kepada fakir miskin. Kemudian di tengah perjalanan kita ambil lembu itu, kita potong dan kita makan sendiri untuk kahwin anak.
Oleh yang dikekun untuk watai meninggal kitanya. Yang rojeh nak wasiat 5 tabah. 5 mirah. 5 agam. Merayuk je nak kira-kira nayum 15 juta. Temalih yang kegecok 5 nyan. Yang kepayakan tahu wasiat hana. Gecoknya menunjukkan bahwa wasiat lembu itu kepada sasaran kepada siapa dia wasiat itu sudah dia batalkan. Dengan apa dibatalkan? Karena dengan dimanfaatkan sendiri untuk dihabiskan. Itu bisa. Tapi kalau hibah enggak bisa seperti itu. Kalau diambil seperti itu resikonya nanti harus ganti. Karena dia mengambil punya hak anaknya yang tidak ataupun yang tidak punya hak untuk dia ambil. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini berkaitan dengan hibah ini harus untuk betul-betul kita ikuti dan kita jalankan sesuai menurut aturan yang ada. Sehingga hibah itu tidak menjadi sebagai momok yang membuat resah dan kegaduhan ahli waris setelah kita meninggal dunia. Ya. Andai kata juga terjadinya sengketa berkaitan dengan pemilikan sesuatu dengan jalan hibah, kita harus tahu persis. Dan masih hidup orang yang menghibah, sebelum ia meninggal dunia, maka itu harus luruskan dulu. Apakah hibahnya sudah lazim atau tidak? Terserah bagaimana sistem serah terima yang berlaku di dalam sebuah lingkungan yang sudah ma'ruf dan menjadi uruf. Apakah kalau sudah diucap oleh seorang ayah, nyo rumahnya ke anak inang lun yang paling tulut. Nyo milik anak inang lun yang paling tulut. Yang kau ucap, itu sudah ijab. Anak inang hanya ikut dalam, kau terima. Hanya khabariah dia mengatakan. Khabariah bukan ijab. Gekun ba anu yang tuha. Hanya hai nyo rumahnya nyo kalonjo nyo kalon persiapkannya ke adik ke yang paling tulut. Lompu kahwin pigalam ji. Nyo lo hibah keji. Itu kan khabariah. Dia menyatakan bahwa sudah menghibah rumah ini untuk anaknya. Dia tanya yang anaknya yang paling bungsu itu. Sudah dihibah untuk kamu. Enggak tahu. Tapi ayah bilang udah hibah. Itu baru ada ijab. Baru hanya pernyataan untuk menghibah kepada anaknya. Sampai orang tuanya meninggal, anaknya itu tidak pernah mengatakan saya sudah terima ayat rumah ini untuk milik saya. Kau ucapkan. Sama dengan kabul pun belum. Kalau tidak kabul, meninggal si wahib. Baru dalam suasana ijab, belum kabul. Belum bicara masalah kabat ikbat. Maka tanah itu, rumah itu kembali menjadi milik si wahib. Milik ayahnya. Karena hibahnya belum lazim, belum sempurna. Ya. Jadi kita seringkali sekarang dalam masyarakat ada pegah-pegah tapi yang kagejuk ke pulan, yang kagejuk ke pulin, yang kagejuk ke pulin, yang kagejuk ke pulin. Apakah ada enggak pernyataan ini saya berikan untukmu? Ini untukmu. Terima? Kak, terima? Kak, terima? Kak. Itu baru ijab. Terima sudah kabul. Yang penting ada sebuah ungkapan pernyataan bahwa pemberi dan ada sebuah ungkapan daripada pihak yang diberikan itu sebagai pernyataan penerimaan. Itu baru ada ijab kabul. Setelah dia kabul, kemudian baru serah terima. Kalau demikian, aku sekarang boleh menerimanya? Boleh, silakan kamu lakukan apapun. Kalau saya mau jual, silakan. Kalau kamu perlu mau jual, mau apa saja, mau hibah, silakan saja. Itu namanya dia menerima itu sudah kabat ikbat berlaku sebagai serah terima. Karena dengan kata-kata izin. Izin dia manfaatkan. Tapi kalau dibuat syarat, ini selama aku hidup, kamu jangan dulu kamu rombak, jangan kamu jual.
Ya, dengan syarat atau buat syarat. Ini buat syarat. Dengan syarat rumah ini selama aku hidup aku pakai. Aku hibah ini kepada kamu dengan syarat bahwa selama aku hidup aku yang pakai. Itu juga belum lazim. Karena dibuat syarat. Nah, itanya dia dah buat syarat lagi kan. Dah bagi ubina harta ke anak temendum. Buat syarat. Dengan syarat selama udip loan atau loan mendum. Loan pakai mendum, loan pajuh bau, loan di rumah. Awakah hai pajuh je. Yang baik ke pulau-pulau, yang baik ke pinah, yang baik ke pesewa, yang baik menuk, yang baik medik. Orang mati loan baru je untuk yang kacau masing-masing. Yang belum lazim hibah. Oleh kerana demikian, kalau ada kasus berkaitan dengan tirkah dan itu sudah hibah, kita harus tahu persis. Kita harus tahu persis bahwa itu sudah hibah, bagaimana prosesnya, bagaimana dia ucapkan, bagaimana penerimaannya, bagaimana serah terimanya antara ayah dengan anaknya. Kalau itu belum bisa untuk kita jelaskan, maka bagaimana kita bisa untuk menetapkan bahwa hibah itu sudah lazim? Karena syarat hibah ada ijab, ada kabul, ada kabat, ada ikbat. Artinya ada serah, ada terima. Ada pernyataan memberi, ada pernyataan menerima, ada penyerahan, dan ada penerimaan dengan izin daripada si wahib. Untuk kita tahu ada ijab, ada kabul dan segala macam, ini kita harus tahu proses ucapan seperti apa, kapan diucapkan. Andai kata terjadi sengketa, andai kata terjadi keraguan, apakah itu ada terjadi atau tidak? Kalau tidak terjadi keraguan, sepakat seluruh ahli waris, dan itu adalah memang sudah dihibah kepada dia, itu tidak ada problem. Ya, atau sepakat. Tapi apabila sudah terjadi bahwa itu ada sengketa, sepakat tidak sepakat, maka inilah yang paling susah untuk diputuskan. Dan pengadilan sendiri susah memutuskan kasus hibah. Percuma, yang harus kita ketahui, sesuatu yang legal dengan disidangkan oleh mahkamah belum tentu itu adalah halal. Dengan dimiliki kepada orang yang diputuskan itu siapa menang dan siapa kalah. Oleh karena demikian, kasus-kasus hibah yang seperti itu, terutama yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga, dan ini adalah banyak terjadi dalam proses penyelesaian daripada apa yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, maka harus betul-betul kita tahu. Kalau kita tidak tahu prosesnya, terjadinya seperti apa. Kalau khabariah yang disebutkan, dulu pernah dia berpesan kepada bapaknya, kepada abangnya yang tua, supaya ini disuruh berikan kepada adiknya. Lantas kita pahami ucapan itu. Dia meninggal, kata duk, ramai-ramai dalam keluarga. Nyan tanahnya, urojih naga pesan. Naga pegah balon, nyan geyujuk ke Sipulin. Dipesan geyujuk ke Sipulin. Apakah itu dipesan disuruh kasih dulu atau disuruh kasih setelah meninggal? Memang pertanyaan. Kalau suruh dikasih dulu, belum dikasih, berarti wakilnya itu sudah batal karena belum dilakukan daripada sebuah kekuasaan dan perwakilan di saat masih hidup dia. Sekarang sudah meninggal, enggak boleh lagi. Ya. Batal akad wikalah antara ayah dengan anak yang paling tua. Kalau dipesan pada anak yang paling tua disuruh hibahkan tanah kepada adiknya yang satu-satu, tapi belum diserahkan, belum diijab, belum dikabul dengan adiknya, sampai dengan meninggalnya orang yang memberikan kekuasaan atau memberi wakilah. Siapa meninggalnya? Ayahnya yang memesan kepada dia yang disuruh. Sampai meninggal orang tuanya, belum dilakukan. Sekarang disebut, rajih nagayu wanyan geyujuk kedih. Keji orang itu mah lalu bubut lah. Berarti itu bukan dikasih dulu.
Kalau disuruh kasih setelah ia meninggal, berarti menyomati-mati lu nutuk je kajuk ke adik. Itu namanya bukan hibah. Tapi itu namanya wasiat. Kalau wasiat lain hukum. Kalau hibah sudah lepas milik, tidak lagi masuk dalam kategori untuk dihitung bahwa itu adalah sebagai peninggalan orang meninggal. Karena tidak lagi pemiliknya dia, tapi sudah berpindah miliknya kepada mauquflah. Bedanya apa? Kalau hibah sah untuk ayah ke anak. Sah untuk ahli waris. Karena itu adalah pemberian orang hidup dengan orang hidup. Sedangkan wasiat, hukum wasiat kepada ahli waris adalah makruh bila diwasiatkan. Dan terakad wasiat ini andai kata semua ahli waris yang ada hak dapat pusaka sedikit atau banyak, setelah meninggalnya yang berwasiat, menyetujui dan merelakannya. Itu punya syarat. Kalau hibah tidak perlu persetujuan siapapun. Kalau sudah sah, saat beliau hidup, sama dengan wakaf beliau. Karena itu adalah hak dia untuk menggunakan hartanya dan ia punya milik yang sempurna dan ia mutlak tasarruf, bukan mahjur, dan ia itu adalah sudah memanfaatkan tanahnya dalam bentuk hibah, sama dengan dia memanfaatkan kepada sedekah, sama juga dengan memberikan hadiah, sama juga dengan menjual, sama juga dengan mewakaf dan sebagainya dan sebagainya. Tunggu-tunggu yang berbahagia, maka dalam hal ini kalau ada barangkali masih ada waktu lebih kurang ya kira-kira 2 menit lagi. Kalau ada satu pertanyaan boleh, kalau ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan hibah, nanti akan kita masuki kepada masalah yang lain, yaitu menyangkut dengan wasiat, bagaimana sesungguhnya yang harus untuk kita lakukan agar wasiat itu dalam makna wasiat al-ikhtiyariyah ini adalah sah dan itu berlaku kepada kita. Ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah, berarti kita selesaikan karena waktu tinggal hanya 2 menit, tanggung sekali. Maka dalam konteks hibah ini, andai kata dihubungkan dengan iwat, imbalan. Saya hibahkan ini kepada kamu dengan syarat kamu beri pulang kepada aku. Apakah iwatnya sesuai dengan nilai harga? Yang gehibah antara yang nilai yang gehibah dengan nilai pertukarannya atau tidak. Maka dalam hal ini hukumnya sah, tapi ini adalah termasuk dalam kategori yaitu jual beli. Itu termasuk jual beli. Jadi harus ada dibayar iwatnya. Walaupun dengan ucapan hibah. Walaupun nilai pertukarannya tidak seimbang dengan nilai apa yang diberikan. Berkaitan dengan ini ada beberapa sisi yang harus untuk kita tahu dan harus untuk sisi yang kita lihat agar betul-betul hibah ini tidak menjadi sebagai polemik andai kata di belakang kita tinggalkan harta dan sudah kita hibah, jangan menjadi pembicaraan yang berkepanjangan bagi orang yang kita tinggalkan, terutama ahli waris, berkaitan dengan bicara yang tidak ada hujungnya dan enggak ada kekompakannya dan menimbulkan keraguan bahkan syubhat akibat daripada perlakuan hibah yang tidak kita ikuti secara prosedur yang sebenarnya. Karena waktu Isya sudah masuk, saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan pada malam ini. InsyaAllah di lain kesempatan nanti akan kita lihat dalam aspek yang lain. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.